Saya bisa buat suami kamu jatuh cinta, jatuh mati kepada kamu. Sinta merasa sakit hati. Karena ternyata Sinta sudah jatuh cinta kepada Dono. Siapkan kembang 7 rupa, terus ambil air dari mata air, dari 7 mata air. Ada yang ditumbalkannya. Dan itu baru awal. Dia melihat pintu rumahnya itu hitam sekali. Seakan-akan tertutup oleh makhluk yang sangat besar, tinggi. Ada kemungkinan istri Anda bisa menjadi gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di episode Ritan Cerita Setan. Kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari sahabat Q Mystery yang kebetulan dari daerah Jawa Timur. Boleh dibilang cerita ini jadi pelajaran buat kita, yaitu tentang keluarga atau suami dan istri. Bagaimana ceritanya? Kita lanjut. Tapi sebelumnya, jangan lupa bagi sahabat Q Mystery untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya jika tidak mau ketinggalan episode-episode selanjutnya yang lebih menarik. Cerita ini berawal ketika ada 2 keluarga, yang mana 2 keluarga ini adalah hubungan bisnis antara yang satu pihak yang laki dengan pihak perempuan. Mereka bisnis, pengen mengembangkan bisnisnya, akhirnya dengan cara menjodohkan anak mereka masing-masing. Kita sebutlah namanya, yang laki itu bernama Dono dan yang perempuan itu bernama Sinta. Pada waktu itu Dono mempunyai pacar dan dia tidak mau menikah dengan Sinta. Tetapi keluarganya bersikukuh untuk menikahkan Dono dengan Sinta karena hubungan bisnis bapaknya. Mau tidak mau Dono menikah dengan Sinta. Sinta pun juga sama pada awalnya. Sinta merasa bahwa gue udah punya pacar, kenapa gue harus nikah dengan si Dono? Tetapi dia berpikir panjang pada waktu itu. Dia berpikir bapaknya memintanya supaya bisnisnya bisa langgeng. Akhirnya Sinta menyetujui dan Dono menyetujui walaupun hatinya itu tidak terima. Acara pernikahan pun berjalan dengan lancar. Semuanya tamu undangan, semua keluarga, acaranya meriah sekali. Pada malam pertama pun mereka juga tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya berkenalan. Ya, saya Dono, saya Sinta. Mereka berkenalan, tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan layaknya suami istri. Karena mereka sebenarnya dijodohkan. Pada malam pertama mereka baru berkenalan. Hingga jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Sinta udah mulai ada rasa cinta kepada Dono. Tetapi si Dono ini hatinya tuh masih kepada pacar yang dulu. Dono menganggap Sinta ini hanya sebagai, boleh dibilang, hambatan buat dia. Hambatan cintanya dia kepada pacar yang sebenarnya. Sinta sudah mencoba berbaik kepada Dono. Sinta sudah mulai membuka diri kepada Dono. Karena mereka sebenarnya sudah suami istri. Tetapi Dono masih menutup dirinya. Kamu saya nikahi karena bapak saya. Kamu saya nikahi karena bapak kamu ingin bisnis dengan bapak saya. Sinta merasa sakit hati. Karena ternyata Sinta sudah jatuh cinta kepada Dono. Akhirnya Sinta berbicara lah atau curhat kepada teman-temannya. Gimana ya? Gue udah berapa bulan nikah tetapi gue gak melakukan apa-apa dengan suami gue. Gue udah berusaha, gue udah jadi istri yang baik, gue udah
boleh dibilang melayani dia, tetapi tidak terjadi apa-apa. Hatinya benar-benar tertutup. Akhirnya ada temannya yang menyeletuk. Lu coba deh datang ke orang pintar. Siapa tahu dari orang pintar itu dia bisa ngebuka hati Dono. Boleh juga tuh. Nanti lu temenin gue yuk. Akhirnya mereka berdua pergilah pada esok harinya ke tempat orang pintar tersebut. Sinta memang tidak tanya, ini orang pintarnya terjamin atau tidak, terus ritualnya bagaimana. Sinta tidak mikir. Sinta sudah tutup mata, udah boleh dibilang gimana caranya Sinta bisa mendapatkan hati Dono. Karena Sinta sudah benar-benar jatuh cinta terhadap Dono. Tak lama kemudian sampailah di tempat orang pintar tersebut. Sinta coba mengutarakan maksud kedatangannya. Diutarakan maksud kedatangannya, pada awalnya dia menikahkan dan dijodohin. Lambat laun saya jatuh cinta dan semuanya diceritakan. Tetapi si Dononya atau suaminya ini tetap tidak jatuh cinta kepada dia. Akhirnya dukun ini berkata, bisa, saya bisa buat suami kamu jatuh cinta, jatuh mati kepada kamu. Tetapi ada ritualnya. Ritualnya seperti apa? Ritualnya ada bayarannya. Ada yang boleh dibilang ada yang ditumbalkannya. Saya nggak mau ada yang tumbalin. Tapi kalau misalnya bayar, saya bisa bayar. Harus, kata dukunnya. Boleh dibilang orang pintar ya. Orang pintar bilang harus. Akhirnya lama-kelamaan Sinta berpikir, ya sudah. Yang jadi tumbalnya diri saya sendiri. Oke. Akhirnya dibuatlah ritualnya. Ritualnya disuruh siapkan kembang 7 rupa, terus ambil air dari mata air, dari 7 mata air. Dikasih waktu sekitar seminggu untuk menyiapkan bahan-bahannya. Ditambah dengan rambut dari suaminya alias Dono, beserta foto suaminya. Akhirnya disiapkan semua bahan-bahannya. Ritual itu dilaksanakan di sebuah ruangan yang mana Sinta harus masuk bersama dengan dukun tersebut dalam ruangan dan tanpa sehelai baju. Temannya sempat menolak. Lu gimana sih? Lu bener nih mau nih? Kan lu yang kasih tahu tempat ini. Udahlah gue kepalang tanggung, gue coba jalanin dulu. Lagian juga di dalam, lu kan nunggu di luar. Kalau gue ada apa-apa pasti gue teriak. Oke. Akhirnya dia masuk tanpa menggunakan sehelai baju. Dukunnya mengadakan ritual sehari semalam. Esok harinya, Sinta keluar dari kamar tersebut dengan muka berseri-seri. Temannya bertanya, "Wih, lu ngapain di dalam?" Udah nanti gue ceritain deh, gitu. Jadi tanya besar buat temennya, ritual apa yang dilakukan di dalam? Padahal orang pinternya pun juga tidak masuk ke dalam. Jadi di dalam itu cuma ada Sinta beserta dengan yang tadi 7 bunga 7 rupa, terus air dari 7 mata air. Hanya itu saja bahan-bahan buat ritual. Tetapi orang pintarnya tidak masuk. Setelah mereka pulang, akhirnya Sinta sempat bicara. Lu tahu nggak kenapa gue keluar dari kamar itu muka gue seneng banget, muka gue cerah banget. Iya, muka lu beda dari pertama kali lu masuk. Gue masuk ke dalam ruangan itu gelap. Tiba-tiba gue bawaannya ngantuk. Bawaan gue menghayal. Bawaan gue seperti mimpi. Gue hidup bahagia dengan suami gue. Gue selayaknya sebagai keluarga yang harmonis. Gue mempunyai anak. Wah, pokoknya bagus banget. Makanya gue senang pas keluar. Dan gue gak sadar kalau misalnya gue tuh di dalam kamar udah hampir sekitar 24 jam di kamar dan tidak makan, tidak minum. Iya, lu gak sadar lu.
Setelah dia pulang, dia anterin sama temennya. Sinta mulai bicara dengan suaminya Dono. Ternyata efeknya benar. Si Dono sudah mulai perhatian. Si Dono sudah mulai mendekat dengan Sinta. Si Dono sudah mulai melupakan pacarnya yang sebelumnya. Dan itu berjalan cukup lama. Hingga akhirnya Sinta lupa bahwa ada satu hal yang harus dilakukannya, yaitu Sinta menjadi tumbal karena keinginannya. Sinta tidak bertanya pada waktu itu. Cuma ketika dia akan dijadikan tumbal, mulailah percikan-percikan di keluarga tersebut. Si Dono sudah mulai kembali lagi pulang malam. Si Dono sudah mulai boleh dibilang tidak perhatian lagi. Sinta merasa aneh. Kok khasiatnya sudah berubah? Apa ya? Ada apa ya? Apakah ini sudah tidak mempan atau bagaimana? Akhirnya si Sinta coba untuk mengingat, ada apa ini? Dan dia menelpon temannya yang temenin dia. Temenin gue lagi yuk ke orang pintar itu. Akhirnya mereka datang lagi ke orang pintar itu dan bertanya, maaf Pak, kenapa sekarang khasiatnya sudah berkurang ya Pak? Suami saya sudah berubah lagi seperti awal Pak. Sudah tidak perhatian, sering pulang malam. Seakan-akan saya yang sudah jatuh cinta ini tidak dianggap Pak. Orang pintar itu berkata, kamu lupa. Pada awal kamu bilang kamu sanggup untuk membayar. Iya. Tapi kamu tidak sanggup menjadi tumbal atau mencari tumbalnya. Iya. Dan kamu akhirnya menyanggupi bahwa kamu jadi tumbalnya sendiri. Iya. Sekarang sudah mulai tumbal itu. Sekarang sudah mulai segala sesuatunya itu akan menarik tumbal tersebut. Maksudnya, kamu pasti akan tahu setelah kamu datang pulang ke rumah. Akan seperti apa nanti jadinya. Akhirnya, si Sinta merasa penasaran. Apa ya maksudnya ya? Memang sih gue jadi tumbal, tapi gue gak tahu tumbal seperti apa yang dimaksud. Dan orang pintar itu tidak mau menceritakan. Setelah dia sampai pulang ke rumah, dia melihat pintu rumahnya itu hitam sekali. Seakan-akan tertutup oleh makhluk yang sangat besar, tinggi. Sinta takut untuk masuk ke dalam rumahnya. Apakah ini nih maksud? Sinta coba memberanikan diri masuk ke dalam rumahnya. Tetapi di rumah itu seperti neraka. Apa karena ini ya? Apakah ini yang disebut oleh orang pintar itu? Saya yang menerima akibatnya. Saya hanya menikmati sesaat keinginan dunia ini. Tak lama kemudian, Dono merasa, kok istrinya ada yang beda ya? Istrinya ini suka ngomong sendiri. Istrinya suka komat-kamit ketika minum. Istrinya suka tidak pakai baju keluar kamar. Dono sempat bertanya kepada teman-temannya, ada yang bisa ngelihat sesuatu nggak? Maksudnya, ya kayak orang pintar begitu. Istri gue udah mulai aneh nih. Akhirnya temennya si Dono coba gue liatin deh. Pas dia ngeliat, Masya Allah, Don temen lo, ini istri lo, kenapa?
Istri lo itu guna-gunain lo. Yang bener lo. Ini efeknya. Lo coba deh tanya deh. Nggak bisa lah gue tanya langsung. Ya udah kita jebak aja, kita akalin. Ya udah. Akhirnya mereka sepakat menjebak istrinya. Gimana caranya supaya tahu apa yang dilakukan istrinya hingga istrinya itu kayak seperti orang gila. Hilang ingatan, dia melakukan bicara sendiri, teriak-teriak sendiri, suka nggak pakai baju, dan lain sebagainya. Ngebuat Dono malah menjadi menjauh. Yang tadi awalnya sempat mendekat, menjauh kembali. Setelah dibuat jebakan, si Dono coba cari temennya yang biasa bicara dengan istrinya. Lu biasanya kemana sih sama bini gua? Temennya juga nggak mau bicara. Akhirnya temennya itu coba kontak ke orang-orang yang pernah ngelihat istrinya itu pergi kemana. Ketahuan lah, ternyata istrinya itu datang ke salah satu orang pintar di kota tersebut. Ditelusuri sama si Dono. Akhirnya ketemu dengan orang pintar tersebut, dan orang pintar itu kaget. Saya belum pernah ketemu Anda ketika bertemu. Saya tidak pernah ketemu Anda, tapi saya pernah ngelihat muka Anda di mana. Akhirnya Dono bercerita, ya, saya punya istri. Istri saya, kata orang-orang datangnya ke tempat Bapak. Ditunjukinlah fotonya. Oh iya, saya kenal istri Anda, saya kenal gitu. Akhirnya orang pintar itu bicara. Istri Anda itu sangat jatuh cinta kepada Anda, tapi Anda itu tidak mau cinta kepada istri Anda. Akhirnya dia minta saya untuk memelet lah. Atau boleh dibilang gimana caranya supaya Anda jadi cinta kepada istri Anda. Tetapi apa? Istri Anda yang jadi tumbalnya. Hah? Jadi ini yang ngebuat istri saya suka bicara sendiri, suka tidak pakai baju sendiri. Mereka suka jalan-jalan istrinya, bicara komat kamit sendiri. Ini yang jadi tumbalnya. Ya, dan itu baru awal. Ada kemungkinan istri Anda bisa menjadi gila. Masya Allah. Gimana caranya supaya saya bisa membalikan itu semua? Kalau Anda mau membalikan itu semua, buang semua jimat atau yang bahan-bahan yang di awal diminta itu, yang 7 bunga rupa, ternyata itu ada di rumahnya. Tetapi orang pintar ini tidak tahu taruh di mana. Oh, itu ada. Ya. Saya sempat bilang sama istri Anda untuk meletakkannya di sudut-sudut rumah. Coba kamu cari. Kalau kamu dapat, saya bisa tarik kembali. Akhirnya si Dono mencoba untuk mencari semua bahan-bahan tersebut, dapat satu. Setiap kali ditarik, istrinya teriak. Setiap kali ditarik atau diambil itu bahan jimat itu, istrinya marah-marah. Sampai Dono sempat dicakar, dipukul sama istrinya. Tetapi akhirnya Dono mendapatkan semuanya, sebanyak 7 semuanya, 7 jimat didapatkan semuanya, akhirnya kan dikembalikan kepada orang pintar tersebut. Tak lama kemudian, ajak istri kamu sekalian. Setelah itu diajak istrinya bertemu dengan orang pintar tersebut. Istrinya sampai lupa kepada orang pintar tersebut. Siapa ini? Kamu siapa? Kamu bawa aku kemana sih, Don? Sampai akhirnya si Dono mencoba untuk memegangi istrinya agar jimatnya dicabut. Setelah jimatnya dicabut, Dono coba mengajak istrinya bertemu dengan keluarganya, keluarga besarnya. Di keluarga itu ada guru spiritual. Guru spiritual itu melihat
Sinta ini sudah melenceng sangat jauh. Sudah dibutakan oleh cinta. Sehingga dia mengorbankan atau menumbalkan dirinya untuk mendapatkan Dono. Akhirnya guru spiritual itu berdoa bersama supaya Sinta menjadi lebih tenang dan meminta Dono untuk lebih percaya kepada istrinya, untuk lebih mencintai istrinya, untuk meninggalkan masa lalunya dan meneruskan keadaan sekarang, yaitu meneruskan bisnis keluarga bersama. Kepada seluruh sahabat Q, di sini kita dapat pelajaran bahwa cinta itu bisa membutakan. Bahwa cinta itu tidak boleh berlebihan. Dan di sini juga kita dapat pelajaran bahwa semua orang itu bisa berubah. Baik itu karena cinta, materi, kekuasaan, atau apapun. Saya Ritan, Q Mystery, Everyone Has Story.